dimulai, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Amma ba'du. Sebelumnya mohon izin ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf karena saya sedikit memiliki gangguan penglihatan dalam penglihatan. Saya tak pakai kacamata. Jadi ibu-ibu semua di mata saya sama semuanya, mundur semuanya. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan rasa syukur sudah semestinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang insya Allah berikan kemustajaban dalam setiap doa-doa yang kita minta itu. Semoga kita semua senantiasa menjadikan seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan berbagai kenikmatan yang sangat luar biasa, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, dan nikmat lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat hidung untuk bernafas maupun mencium hal-hal yang memang harusnya dirasakan oleh lidah juga, lidah untuk mengecap makanan, tangan, kaki, dan lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan begitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidung Allah ciptakan terlumpuk. Kenapa Allah tidak menciptakan hidung kok dengar ke atas? Kenapa telinga kok gak kebalik? Kenapa kok mata ada dua? Kenapa gak cuma satu? Kenapa gak empat? Itu adalah suatu bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah yang menjadikan kita seharusnya menitikkan setiap langkah kita, setiap gerak langkah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah yang Allah berikan itu, sehingga kita masih bisa berdiri tegak, masih bisa bermajlis ilmu, masih bisa bermuajahah bersama-sama, masih bisa bersilaturahim antar sesama kita semua. Sehingga dengan demikian menciptakan ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu saling mengokohkan seperti bangunan. Itu akan dapat terjadi apabila terjadilah suatu silaturahim yang kuat, hubungan ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniatkan setiap aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan suatu kegiatan yang luar biasa yang dirancang dari pagi sampai malam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur tidak hanya sekedar tidur, tetapi tidurnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan tidur itu nanti sehingga dapat memunculkan energi kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melakukan atau menjalankan segala aktivitas yang mana aktivitas itu haruslah bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut syukuri juga jemaah yang berbahagia, kita masih bisa bermajelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Majelis yang dicintai para malaikat, yang mana apabila kita mampu untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu, maka kata Nabi SAW banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dalam riwayat yang lain, bihi tariqan ilal jannah. Siapapun itu yang memudahkan orang lain atau memudahkan dirinya dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tidak menuntut ilmu tapi memberikan fasilitas terbaiknya untuk orang dalam menuntut ilmu, niscaya akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang menuntut ilmu itu. Contohnya ada seorang jamaah A, ia tidak punya kendaraan, tapi dia bingung bagaimana cara bermajelis ilmu. Kemudian si B mengajaknya, boncengin si A ini tadi untuk bermajelis ilmu. Maka dari itu si A itu si B akan mendapatkan pahala yang double. Tidak hanya mendapatkan pahala menuntut ilmu bagi dirinya, akan tapi mendapatkan pahala dari menuntut ilmunya orang lain, karena dia menjadi fasilitator dalam kebaikan. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu itu haruslah dimuliakan. Penuntut ilmu itu haruslah mendapatkan apa yang mereka harusnya hajat-hajat mereka inginkan itu. Karena di majelis ilmu itu majelis yang dipenuhi dengan malaikat. Bagaimana jika malaikat mengaminkan doa setiap kita, sedangkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah memiliki kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, di majelis ilmu ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat-hajat yang baik. Kemudian keutamaan dari penuntut ilmu yang kedua, yaitu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapapun itu yang ia keluar dalam meniatkan dirinya untuk menuntut ilmu, niscaya ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali ke rumahnya. Jadi ibu-ibu di sini adalah bukan salah satu ya, banyak orang dari orang-orang pilihan yang telah Allah pilihkan untuk menjadi hamba yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan yang hanya sekedar berperang membawa senjata, akan tetapi sebagian daripada itu adalah menuntut ilmu. Salah satu lagi dari menuntut ilmu keutamaannya yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun itu yang telah Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan ilmu agama baginya. Jadi apabila ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kok paham tentang ilmu agama, paham fikih, paham akidah, paham bahasa Arab, paham Al-Qur'an, paham hadis, pada hakikatnya itu adalah bentuk dari kebaikan yang telah Allah kehendaki bagi ibu-ibu sekalian. Kenapa? Itu bentuk perjuangan yang ibu-ibu perjuangkan dalam menuntut ilmu, sehingga Allah ridho terhadap ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengungkapkan keutamaan-keutamaan dari penuntut ilmu, sesungguhnya tidak bisa kita jabarkan satu persatu, karena keutamaan daripada penuntut ilmu itu sangat luar biasa, sangat dahsyatnya luar biasa. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, dalam rangka menuntut ilmu itu haruslah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah pepatah itu mengatakan, maka lillahi abqiya, atau dalam riwayat yang lain, maka lillahi
dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kekal abadi. Contohnya pernikahan yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan jauh lebih kekal abadi daripada orang-orang yang menikah karena duniawi. Menikah dengan seseorang karena harta, jika hartanya sudah habis maka berpisah. Menikah karena parasnya yang cantik, parasnya yang tampan, niscaya akan memudar sehingga bisa saja berpisah dan lain sebagainya. Tetapi jika menikah karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi hingga dimasukkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bawa dalam nuansa tidak hanya dalam pernikahan, akan tetapi seluruh aktivitas yang kita kerjakan haruslah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menaburkan atau menebarkan keberkahan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami hanya mengimbau jamaah untuk senantiasa selalu bersyukur, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan. Tidak banyak dari kita orang yang memang dulunya sudah sangat giat dalam menuntut ilmu, akan tetapi sekarang mungkin kita sudah jarang sekali melihat orang-orang yang pernah kita jumpai itu, karena mungkin adanya suatu urusan atau udzur syar'i yang tidak bisa ditinggalkan. Bersyukurlah kepada kita jamaah, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Kita masih diberikan usia yang panjang, haruslah kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya agar senantiasa hidup kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur dan menuntut ilmu ini dalam rangka meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memasuki surganya Allah itu tidak hanya butuh amalan belaka, akan tetapi membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan belaka, akan sangat tidak adil. Bayi baru lahir meninggal dunia, apakah masuk surga? Apakah masuk neraka? Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang hamba yang ingin dimasukkan ke dalam surganya tidak berdasarkan amalannya, akan tetapi berdasarkan rahmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau misal kita hanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan amalan belaka, maka iblis lebih banyak amalannya daripada kita. Iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun lamanya, padahal 1 tahunnya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 kali 1000 aja. Sudah sangat banyak waktu yang dihabiskan oleh iblis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang maka dari itu amalannya menjadi amalan yang sia-sia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama niatkan setiap aktivitas kita itu hanya karena meraih rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita mungkin sedikit, tapi jika Allah menghendaki rahmat itu dicurahkan kepada kita, niscaya Allah akan memberikan surganya untuk kita. Dalam suatu riwayat dikatakan, esok di hari akhir kelak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ini ke dalam surgamu dengan amalanku." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, masukkan hamba-Ku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku." Kemudian kembali lagi seorang ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ini ke dalam surgamu dengan amalanku." Kemudian Allah kembali berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, masukkan hamba-Ku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku." Sampai yang ketiga kalinya masih kekeh dengan doa yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, masukkan hamba-Ku ini ke dalam neraka-Ku, karena sesungguhnya dia tidak bersyukur atas rahmat yang telah Aku berikan kepadanya."
Oleh karena itu jamaah, rahmat itu adalah bagaikan tiket untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal soleh atau amal kebaikan itu adalah suatu wasilah untuk mendapatkan tiket tersebut. Jadi amal itu bagaikan uangnya, rahmat itu bagaikan tiketnya, surga itu bagaikan eventnya. Jadi untuk kita memasuki dalam suatu event yang sangat luar biasa itu dibutuhkanlah tiket, dibutuhkanlah rahmat. Yang mana rahmat itu harus kita peroleh dengan cara melakukan amal soleh yang begitu dahsyat dan sangat luar biasa. Bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan segala kesempatan dan waktu yang Allah berikan itu untuk senantiasa meraih ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kita haruslah mencintai dan merindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau telah merindukan kita jamaah. Beliau itu menantikan kita, menantikan saudara-saudarinya, menantikan umatnya. Masa kita sebagai umatnya kok tidak merindukan Rasulullah SAW? Jika Rasul saja menanti dalam penantian yang sangat luar biasa lamanya, kenapa kita tidak menjemput penantian yang telah Rasulullah nantikan itu? Dengan cara apa? Kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin tinggal bersama Nabi SAW, maka cintailah beliau. Kita kalau mau tinggal sama orang yang kita sayangi, pasangan kita contohnya, tentu kita harus mencintainya. Bagaimana cara merealisasikan cinta itu? Dengan cara menikah. Itu adalah bukti dari kecintaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jika kita mencintai Rasulullah SAW, maka buktikan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dengan cara apa kita mencintai baginda Nabi? Yaitu dengan menjalankan segala sunnah-sunnah beliau SAW. Apa yang dia sukai, ambil. Apa yang tidak dia sukai, tolak mentah-mentah, jauhi hal-hal yang tidak disukai Nabi SAW. Karena sesungguhnya Nabi pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabbu. Orang itu akan tinggal bersama orang-orang yang dia cintai. Apabila kita mencintai baginda Nabi SAW, niscaya insyaallah kita akan tinggal bersama Nabi SAW. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke materi ya. Luar biasa insyaallah. Materi kita itu apa Ibu-ibu? Jangan menjadi manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu dibenci atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kita harus tahu dulu hal-hal yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Itu yang harus kita ketahui. Kalau kita masih termasuk daripada golongan yang sekiranya golongan ini adalah golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mari cepat-cepatlah kita berubah dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membahas suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha kariha thalatha. Inna Allaha kariha thalatha. Sesungguhnya Allah itu membenci 3 perkara. Pernah saya sampaikan di majelis yang lain ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Inna Allaha kariha thalatha.
Inna, setiap perkataan dalam bahasa Arab diawali dengan kata inna atau anna, maka itu adalah sungguh tegas. Tegas, sungguh tegas. Innallaha kariha thalatha. Kariha itu benci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 perkara. Jadi kenapa kok Nabi SAW menggunakan diksi kariha, langsung paradoksnya, bukan kalimat kiasan. Biasanya kalimat hadis itu kalimatnya sangat lembut. Innallaha la yuhibbu, Allah tidak mencintai. La yuhibbu, tidak mencintai. Tapi ini Nabi SAW langsung menggunakan kata paradoksnya, kata langsung. Innallaha kariha thalatha, sehingga seolah-olah akan memberikan kesan kepada kita, sungguh tegas disampaikan bahwasanya Allah itu sangat-sangatlah membenci 3 perkara yang akan disampaikan. Kira-kira kalau saya tanya sama ibu-ibu, lebih suka dibilang tidak cantik atau lebih suka dibilang jelek? Tidak cantik. Kenapa itu? Bahasanya halus ya, standar ya. Padahal kedua-duanya sama-sama tidak menyenangkan, gitu kan? Tidak cantik dan jelek. Tapi kan kalimat yang kedua, kalimat yang tidak cantik itu lebih sopan daripada jelek. Masya Allah, ibu itu luar biasa baiknya. Saya aja jelek, kan kurang enak. Nah, tetapi ini makanya disampaikan oleh Nabi SAW menggunakan kalimat langsung. Innallaha kariha thalatha. Sungguh tegas disampaikan bahwasanya Allah itu membenci akan 3 perkara. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala itu adalah suatu ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah kabar burung yang gak jelas, yang katanya. Sering kita jumpa di jamaah, ada orang itu berkata, katanya kayak gini, katanya kayak gitu. Ustaz, katanya kemarin gak berangkat, kata siapa? Ya katanya, kata siapa? Nyanyi itu siapa? Nah, kalimat-kalimat yang gak jelas ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibu-ibu masih menjumpai hal-hal seperti itu, bahkan masih terjerumus di dalamnya, segera berubah dari sikap yang demikian itu. Katanya. Kalau kita lihat dari perkembangan zaman ini, yang gak jelas adalah kita sering menjumpai kabar-kabar yang gak jelas itu, contohnya hoax. Kita seringkali menerima kabar yang entah dari mana, sumbernya nggak tahu dari mana, tapi kita langsung menerima mentah-mentah. Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah Allah apa dalam Al-Qur'an surah ke-49, Al-Qur'an surah Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah itu memerintahkan untuk bertabayyun. Apa itu tabayyun? Cross check, mencari kebenarannya terlebih dahulu. Makanya kok orang yang seringkali mengatakan katanya atau menyebarkan atau menebarkan hoax, kabar yang gak jelas, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal demikian itu kita tidak pernah tahu apakah kita dibawa dalam nuansa-nuansa kemaksiatan atau tidak. Contohnya kalau di kalimat-kalimat yang sering kita jumpai, yuk ikut aku yuk, kemana? Udah ikut aja. Itu kalau dalam adab Al-Quran itu gak boleh diikuti. Ada orang ngajak, yuk ikut aku yuk, kemana? Udah ikut aja lah. Itu gak boleh diikuti dalam adab Al-Quran. Bahkan langsung bertentangan dalam Al-Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang ke-36.
wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti kabar yang tidak jelas, kabar yang tidak jelas. Inna as-sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fu'ada, akal atau hati nurani, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Setiap itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apabila kita tidak tahu, kok tiba-tiba diajak oleh orang yang gak jelas, terus kita ikutin aja, itu sesungguhnya langsung bertentangan dalam Al-Quran surah 17 ini ayat ke-36. Bahasa kita itu mengatakan bahwasanya telinga kita dikemanakan sampai kamu tidak mau mendengarkan dulu perkataannya. Mata kamu kemanakan sampai gak mau lihat dulu informasinya. Akal kamu dikemanakan sampai kamu gak mau cross check terlebih dahulu atau mempertanyakan kamu itu mau dibawa kemana. Bisa jadi dibawa ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Allah sangat membenci bahwasanya orang-orang yang mengikuti suatu hal yang enggak jelas. Allah sangat membenci. Kita untuk mengikutinya saja tidak boleh, apalagi kita terjerumus ke dalam orang-orang yang senantiasa tidak jelas. Dalam artian itu contohnya katanya menebarkan hoax, menyebarkan. Kan ini kan biasanya tuh kalau ibu-ibu itu kalau dapat broadcast dari WA itu tuh kadang tuh langsung dimakan mentah-mentah, kadang langsung di-share, kadang langsung disebarkan kemana-mana tanpa harus di cross check terlebih dahulu. Nah ini suatu hal yang harus kita waspadai, suatu hal yang harus kita lebih berhati-hati kepada hal-hal yang demikian. Karena sesungguhnya apa? Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang itu juga sangat teliti dalam melakukan segala aktivitas, termasuk dalam hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua, jemaah, yang pertama apa tadi? Masya Allah, sudah pintar bahasa Arab semuanya. Apa pila waqala? Kabar burung yang tidak jelas. Yang kedua yaitu idha'atul mali. Idha'atul mali atau idha'atul mali, boros harta. Boros harta. Di Palestina sana mereka sangat sulit mencari minum yang sangat luar biasa. Harus membebaskan dulu air-air yang sudah diracuni oleh Zionis Israel. Harus membebaskan air satu gelas untuk satu teguk atau berteguk-teguk yang sangat luar biasa itu harus membebaskan dulu dari racun yang telah ditebarkan oleh Zionis. Kita kok dibuang-buang. Seringkali kita jumpai orang minum air mineral gelasan, hanya meminum sebagiannya dibuang. Makan snack cemilan baru makan sedikit, sisanya dibuang. Termasuk dari harta-harta yang kita miliki, termasuk dari idha'atul mali itu, dari kata dia itu tidak hanya menghilangkan esensinya, tetapi menghilangkan nilai dari pahalanya. Dia itu tidak hanya menghilangkan esensinya, tetapi menghilangkan kadar pahalanya. Jadi tidak hanya boros saja, tetapi menempatkan harta tidak pada tempatnya, itu termasuk dari kezaliman yang besar yang senantiasa Allah benci terhadap orang-orang yang demikian. Padahal hakikatnya apa? Allah itu menitipkan harta kepada setiap kita, itu tujuannya itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kapasitas kita, kemampuan kita yang telah Allah berikan berupa kenikmatan itu. Tapi kalau malah kita sia-siakan harta yang Allah berikan kepada kita, maka dari itu jamaah, pada hakikatnya Al-Quran surah ke-28 Al-Qasas ayat ke-77 sampai ayat ke-79 mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Hakikatnya ketika Allah menambahkan suatu kenikmatan kepada setiap hamba, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berpeluang amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar untuk pamer-pamer belaka. Karena harta yang kita miliki itu adalah suatu peluang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih belum bisa untuk berpuasa Seninnya. Ketika kita sudah mampu berpuasa Senin, tapi jangan dulu senang, karena orang lain itu udah mulai Kamisnya. Ketika orang lain sudah Senin Kamis, jangan dulu bangga, karena orang lain udah Ayyamul Bid. Karena orang lain juga udah Ayyamul Bid, jangan dulu gembira, karena banyak juga orang yang sudah mampu untuk melaksanakan puasa Daud, dan kita gak bisa menyaingi orang-orang yang demikian. Makanya Allah titipkanlah harta itu untuk senantiasa menunjang amalan kita. Mungkin kita tidak mampu berpuasa, tapi kita punya harta. Kita mampu untuk memberikan orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa. Kita mampu mensupport kebaikan menggunakan harta yang kita miliki. Oleh karena itu jamaah, pada hakikatnya Allah memberikan atau menitipkan suatu harta kepada setiap hamba itu bukan untuk pamer-pameran belaka, tetapi untuk memanfaatkan itu sebagai peluang dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah apa? Mumpung masih dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an, tapi kita punya harta. Kita belikan mushaf Al-Qur'an, kita wakafkan Al-Qur'an di rumah tahfidz, pondok tahfidz, atau dimanapun itu di masjid-masjid. Kita memang tidak mampu membacanya satu hari satu juz, kita tidak mampu membacanya satu hari 5 lembar. Akan tetapi dengan demikian, walau kita tidak membaca, tapi kita tetap mendapatkan transferan pahala itu, karena orang lain itu membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang kita berikan itu tadi. Orang lain membaca Al-Quran, kita tetap dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala daripada orang-orang yang membaca Al-Quran itu tadi. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan harta itu untuk senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong sesamanya, membantu umat Islam, membantu sahabat-sahabat kita yang sangat membutuhkan itu semua, membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin boleh jadi amalan ini jamaah yang mampu memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat kita, bukan tadarus kita, bukan puasa kita. Boleh jadi karena kita mempermudah urusan orang lain, kita mempermudah hajat-hajat orang lain, itulah yang nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan kemudahan bagi sesamanya, bagi saudaranya. Bukan untuk sombong-sombong belaka. Kalau yang sombong-sombong belaka yang dulu udah ada, namanya Qarun. Qarun dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas di ayat yang sebelumnya. Apa yang disombongkan oleh Qarun? Yaitu wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang disombongkan Qarun itu adalah kunci-kuncinya. Baru kuncinya aja yang disombongkan, belum hartanya. Tapi Allah tenggelamkan. Karena apa? Bentuk kesombongan Qarun. Padahal Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, di kalangan Bani Israel. Dulu yang miskinnya sangat luar biasa. Ketika kita didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, bergelimang harta yang sangat luar biasa. Kemudian dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disombongkan? Karena kuncinya aja. Kuncinya dibawa kemana? Kunci. Sombong, tenggelam Pak Ibu. Luar biasa sekali. Itu Qarun. Kisah ini pun terulang kembali ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sahabat Nabi SAW setiap habis sholat isya itu ia nggak pernah berpikir, langsung pulang. Kemudian Rasul SAW menemui sahabat itu. Kemudian ditanyalah oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa
kenapa kok engkau setelah sholat kok gak mau berdoa? Kenapa kok kau langsung pulang? Kemudian dia menjelaskan bahwasanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ini pakaianku ini mau dikenakan sama istriku untuk sholat juga. Saking miskinnya sampai pakaiannya pun harus bergantian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat ini minta didoakan oleh Rasul, wahai Rasulullah, doakan saya agar saya kaya. Untuk yang pertama itu Rasul tidak menjawab. Kemudian esoknya kembali lagi, ya Rasulullah, doakan saya agar kaya. Rasulullah tidak menanyakan lagi. Kemudian sampai yang ketiga kalinya datang kepada Rasul minta didoakan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, dan qadarullah, masya Allah tabarakallah, ia memiliki seekor unta. Unta itu hamil dan untanya itu selalu berkembang biak dan selalu berkembang biak. Pokoknya jadi banyak, luar biasa. Peternakan unta itu yang terbesar pada saat itu dia yang meninggal, luar biasanya. Kemudian kok dia gak pernah terlihat di masjid. Kemudian diutuslah sahabat Nabi yang lain untuk menjumpai sahabatnya yang tadi itu untuk menanyakan tentang zakat. Kemudian ditanyailah tentang zakat. Kemudian sahabat yang tadi itu mengelak bahwasanya ini kan harta aku yang mengusahakannya, kan ini kan marketingnya kan aku yang punya, aku yang hebat, bukan karena ibadahku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat itu melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendoakan agar usahanya bangkrut. Seketika keesokannya ia telah bangkrut. Poinnya apa jemaah? Hikmah yang bisa kita peroleh adalah mumpung masih dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi amalan itu yang mampu menjunjung kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sapu bersih semua amal kebaikan jemaah. Jangan pernah mengira bahwasanya amalan kita itu sudah sangat banyak. Jangan pernah mengira. Karena ada suatu kisah, ini kisah nyata, diceritakan dalam kitab namanya Al-Hikayat wal Muhimmat, menceritakan tentang kisahnya Hasan Al-Basri. Ibu-ibu kenal Hasan Al-Basri? Masya Allah. Saya senang kalau ibu-ibu kenal saya yang ulang, nggak tahu ibu itu siapa ya. Jadi Hasan Al-Basri adalah ulama tabi'in. Ulama tabi'in yang sangat luar biasa. Keimanannya sudah sangat luar biasa. Ibadahnya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika itu dikisahkan dalam kitab Al-Hikayat wal Muhimmat itu, Imam Hasan Al-Basri ketika itu lagi tidur, sedang tertidur. Kemudian ada suara yang mendatangi, wahai Hasan Al-Basri, sekiranya amalan apa saja yang telah engkau kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri dalam mimpinya itu mengatakan berbagai amalan-amalan kebaikan yang sudah dia lakukan dengan ikhlas dan begitu dahsyatnya, luar biasa. Kemudian suara itu mengatakan kepada Hasan Al-Basri, sesungguhnya semua amalan yang kamu kerjakan itu gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang ulama jamaah, ulama tabi'in sangat luar biasa, tapi gak diterima amalan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian suara itu mengatakan, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau sedang menuliskan suatu kitab dan engkau memberikan rezeki kepada seekor lalat. Jadi ketika itu Hasan Al-Basri itu lagi nulis jemaah, lagi nulis suatu kitab, kemudian ada lalat yang hinggap di penanya, dan seketika Hasan Al-Basri menghentikan aktivitas menulisnya dan mempersilakan lalat itu untuk mengambil rizki yang ada di penanya itu. Dan seketika rahmat Allah diturunkan di situ dan kitabnya menjadi rujukan umat muslim. Kita nggak pernah tahu jemaah. Mungkin boleh jadi amalan yang menurut kita adalah amalan yang sangat kecil, amalan yang sekiranya menurut kita itu amalan yang nggak berarti. Akan tetapi ternyata di sisi Allah itu adalah amalan yang begitu dahsyat, amalan yang sangat luar biasanya. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zari'at
kebaikan yang dikerjakan walau hanya sebesar biji zarrah, itu Allah tetap akan memberikan balasan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang yang melakukan suatu amal keburukan walau sebesar biji zarrah, Allah pun akan memberikan balasan. Oleh karena itu jemaah, jangan pernah kita menyia-nyiakan seluruh amalan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Mumpung masih dikasih harta, mumpung masih dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kathratus su'al. Kathratus su'al, yaitu suatu hal yang sudah jelas tapi masih dipertanyakan. Sesuatu hal yang sudah jelas tapi masih menimbulkan pertanyaan atau masih banyak ditanyakan. Kathratus su'al. Ada dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam ketika itu, lebih tepatnya Bani Israel, hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Perintahnya simpel, wahai Bani Israel, sembelihlah sapi. Tapi Bani Israel, padahal perintahnya jelas, tapi Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa, sapi yang seperti apa ya? Sapi yang betina. Sapi betina yang warna apa ya? Yang warna kuning. Terbatasi lagi, jadi harus warna kuning. Sapi betina warna kuning yang bagaimana ya? Yang mulus, gak pernah buat bajak sawah. Terbatasi lagi. Sampai terus hingga mempersulit keadaannya, mempersulit diri sendiri. Pada hakikatnya suatu hal yang sudah jelas jangan selalu dipertanyakan, karena itu akan mempersulit diri sendiri. Padahal perintah awalnya apa? Cuma menyembelih sapi. Akan tetapi dipersulit dengan adanya keterbatasan. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, kalau ibu-ibu kok merintah anaknya suruh buat beli sabun, kalau kalimatnya umum suruh beli sabun, ya udah, sabun apapun itu berarti harus terima. Misalnya nih, ibu-ibu cuma merintahin anak, nak tolong ibu beliin sabun dong. Anaknya nanti tanya nih, sabun apa mah? Sabun Lifebuoy misalnya. Terbatasi harus Lifebuoy. Lifebuoy harus nyari di mana mah? Cari di Indomaret. Harus terbatasi, harus di Indomaret. Indomaret yang mana mah? Kan ada 3. Yang paling ujung berarti harus di ujung. Yang di ujung karyawannya yang cowok atau cewek mah? Yang cewek. Ternyata sampai sana ketika balik ke sampai rumah, mah pelayannya malah cowok bukan cewek. Padahal perintah awalnya apa? Cuma buat beli sabun, tapi malah mempertanyakan sampai hal yang demikian. Itu cuma analogi sederhana aja, bahwasanya kalimat-kalimat itu harus kita sesuaikan. Jika kalimatnya masih umum, jangan kita pertanyakan. Kalimatnya jelas, kita diperintah untuk sholat, ya udah laksanakan sholat. Kalimatnya jelas, kita disuruh untuk berpuasa Ramadan, ya udah ikuti suruh berpuasa Ramadan. Jangan sampai menjadikan suatu perdebatan. Yang dilarang itu adalah berdebat karena suatu hal yang mampu mendatangkan suatu kemudaratan. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Contohnya adalah tadi, suatu hal yang sudah jelas tapi kok masih dipertanyakan. Bahkan paling lebih parahnya ketika sudah jelas dipertanyakan tapi dia malah mencari-cari kesalahan. Contohnya tadi debat, dia pokoknya harus dia yang benar. Kalau dia nggak benar, pokoknya enggak, harus dia yang benar. Kemudian cari dalil-dalil untuk pembenaran. Ini yang sangat dilarang. Ini salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya dari ketiga hal yang dibenci, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu, semoga atau mudah-mudahan kita tidak terjerumus satu dari ketiganya atau bahkan ketiga-tiganya, agar kita tidak menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama
tadi apa? Apa qila wa qala? Perkataan yang tidak jelas. Yang kedua, idha'atul mali atau idha'atul mali, boros harta, termasuk menempatkan harta tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kafratus su'al, yaitu sesuatu perkara yang sudah jelas tapi masih dipertanyakan, masih menimbulkan banyak sekali pertanyaan, yang sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu akan mempersulit diri kita dalam mencerna perkara yang sudah jelas tadi itu. Semoga ilmu yang kita peroleh itu ilmu yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Bagi ibu-ibu yang masih menjumpai mungkin salah satu dari ketiganya, bahkan ketiga-tiganya, semoga kita tidak termasuk dari golongan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabarakallah. Semoga kita juga, ini luar biasa ya jemaah, sudah di bulan Agustus, luar biasa, mendekati memperingati kemerdekaan 1945, dan alhamdulillah kita masih di bulan Muharram juga ya, 1445 juga, sama-sama merdeka, sama-sama tahun 45, sama-sama semoga kita berharap menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Karena di 1445 itu ternyata setiap hijriah, setiap datangnya pergantian tahun hijriah itu berpesan kepada kita bahwasanya menjadikan hamba atau pribadi yang lebih baik lagi. Karena peristiwanya itu disebut sebagai hijrah. Peristiwanya disebut sebagai hijrah. Akan tetapi spirit untuk menggapai hijrah itu disebut sebagai hijriyah. Makanya pergantian tahun dalam Islam itu disebut hijriyah. Kenapa? Karena harapan yang diharapkan oleh Islam, setiap hamba yang berjumpa dengan tahun baru Islam itu mampu mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi, mampu menjadikan pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beruntung jamaah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Karena pada hakikatnya nggak pernah ada orang yang paling suci di muka bumi selain Rasulullah SAW. Yang ada adalah orang yang berusaha mensucikan dirinya. Kita nggak pernah bisa merasa suci karena dalam diri kita ada namanya nafsu. Kecuali malaikat suci karena tidak memiliki nafsu. Tapi kita manusia, Allah anugerahkan nafsu kepada kita sehingga harapannya nafsu yang kita miliki itu mampu dibentengi dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai atau sangat menyukai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran ke-91 surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat ke-10-nya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk selalu mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, berusaha untuk menjadi apa-apa yang dulu kok gak pas,
kita perbaiki agar tahun-tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi lulusan terbaik sebagaimana yang telah Allah inginkan. Tidak hanya orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah itu hanya untuk berjalan-jalan aja, gak cuma yang merusak dunia aja, tapi menjadi seorang hamba yang selalu menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi umat dan agama. Marilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri majelis ta'lim yang mulia ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan lebih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sangat iman-iman apabila kita sudah melakukan aktivitas kebaikan tapi tidak diakhiri dengan doa. Karena pada hakikatnya setiap kita baru melakukan amal kebaikan itu adalah hakikatnya harusnya kita berdoa. Karena apa? Amal kebaikan itu bagaikan kita sedang membujuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena kita sudah membujuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bermajelis ta'lim ini, sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa segala hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.